Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bargo dari kelas 2172B. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku aktor politik internasional, yaitu Aung San Suu Kyi. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Kontribusi Aung San Suu Kyi dalam menciptakan demokrasi di Myanmar. Yang pertama, membentuk Liga Nasional untuk Demokrasi, yaitu INLD, Partai Oposisi Nasional Liga Demokrasi atau INLD, didirikan pada tanggal 24 September 1988. Tokoh pendiri partai salah satunya yaitu Aung San Suu Kyi. Suu Kyi diberi kehormatan dicalonkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai. NLD merupakan partai pro-demokrasi yang mendukung gerakan kekerasan terhadap proses demokrasi multipartai di Myanmar. Partai ini juga mendukung HAM seperti kebebasan berpidato di depan umum, aturan hukum, dan rekonsiliasi nasional. Tujuan utama didirikan partai ini adanya keinginan untuk mencapai pemerintahan yang lebih demokratis. NLD semakin menonjol ketika Aung San Suu Kyi memimpin organisasi tersebut, dikarenakan Aung San Suu Kyi adalah salah satu putri pahlawan nasional Myanmar. Lanjut, untuk menghilangkan aura sang ayah yang menurun pada Suu Kyi, pemerintah membuang semua atribut penghormatan terhadap Aung San. Foto-foto Aung San tidak boleh lagi menghiasi dinding-dinding kantor pemerintahan. Mata uang kyat yang bergambar Aung San ditarik dan dari peredaran rezim militer, serta media setempat menyebut Suu Kyi dengan panggilan The Lady. Sikap pemerintah ini sebagai upaya untuk meredam dukungan terhadap Aung San Suu Kyi dan gerakan pro-demokrasi. Akan tetapi, meskipun berbeda di bawah cengkraman rezim militer dan menjadi tahanan rumah, tidak menyurutkan langkah Suu Kyi untuk tetap memperjuangkan demokrasi bagi negaranya. Oke, yang kedua, pidato motivasi dari kampanye ke daerah-daerah. Sejak tahun 1988, Aung San Suu Kyi telah menyampaikan ribuan pidato di depan pendukungnya. Suu Kyi aktif berkampanye di seluruh kawasan Myanmar, negara yang ukurannya sebesar Texas. Suu Kyi berpergian ke desa-desa, berbicara dengan penduduk sampai 12 desa dalam sehari. Suu Kyi berpergian dengan gerobak sapi dan kapal kecil di bawah terik matahari. Suu Kyi mulai berkampanye dengan menulis surat ke Persatuan Bangsa-Bangsa dan Amnesty International. Oke, yang ketiga, melakukan strategi perlawanan tanpa kekerasan. Metode-metode yang dijalankan Suu Kyi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui buku, koran, dan majalah. Beberapa artikel Suu Kyi, harian Mancini Daily News di Jepang, berhasil dibukukan ke dalam 2 buku, yaitu yang pertama, Freedom from Fear pada tahun 1991 dan Letters from Burma pada tahun 1997 yang memuat surat-surat untuk majalah. Suu Kyi banyak melakukan wawancara dengan wartawan asing. Dalam wawancara ini, Suu Kyi mengumumkan pemikiran-pemikiran tentang demokrasi, tentang situasi di Myanmar, dan juga perilaku pemerintah junta terhadap Suu Kyi dan partainya. Yang kedua,
wawancara radio dan televisi. Wawancara Suu Kyi yang disiarkan lewat televisi pertama kali dilakukan di stasiun TV NBC dengan pewawancara Hoda Kotb yang disiarkan pada hari Minggu pada tanggal 13 Agustus tahun 2000. Dalam wawancara tersebut, Suu Kyi menceritakan tentang kondisi yang tidak kondusif di Myanmar. Terbukti dengan masih besarnya rasa takut yang dimiliki masyarakat dan minimnya akses terhadap komunikasi. Yang ketiga, sembahyang atau ibadah. Mayoritas masyarakat Myanmar beragama Buddha dan merupakan sebagai kebiasaan untuk berkumpul melakukan ritual-ritual keagamaan. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh NLD, Partai Aung San Suu Kyi, walaupun mendapat hambatan dari pemerintahan junta. Oke, 3 tadi adalah metode-metode yang dijalankan Suu Kyi untuk melakukan strategi perlawanan tanpa kekerasan. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat, peran Aung San Suu Kyi pada pemilu 2015. Pada tanggal 8 November 2015, untuk pertama kalinya sejak pemerintahan junta militer berkuasa, Myanmar menggelar pemilu yang berlangsung secara terbuka. Pemilu yang berlangsung secara terbuka sudah pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan junta militer, yakni pada tahun 1990. Dengan kemenangan partai yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi, yakni Partai NLD. Namun, pemerintah junta militer pada saat itu tidak menyukai hasil kemenangan partai tersebut dengan alasan undang-undang yang mengatur pemilu belum begitu kuat. Dan setelah itu pemerintah junta militer malah mengeluarkan perintah untuk menangkap Aung San Suu Kyi dan menjadikan tahanan rumah selama bertahun-tahun dengan alasan yang dibuat-buat oleh pemerintahan junta militer. Karena Aung San Suu Kyi dianggap membahayakan negara atas perlawanannya terhadap pemerintah. Oke, sekian pembahasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.